satu dua pertanyaan, satu ini satu lagi dari rumah. Ini adik kakak dua-duanya sama-sama penghafal Al-Quran 30 juz besar lah. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan, mohon nasihatnya bagi penghafal Al-Quran yang malas murojaah, yang malas murojaah. Syukran wa jazakumullah khair. Ya, jadi kalau masih kecil, pertama saya nasihatkan kepada orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya harus semangat dulu ya. Kalau orang tua semangat, nanti anaknya semangat. Ya, jadi kita semangat ya, kitanya semangat, kita ajak, "Dek, sini Abi mau denger." Ya, Abi mau dengar bacaan Al-Qur'annya. Ya, Abi mau dengar bacaan Al-Qur'annya. Nanti aja, enggak, sekarang aja. Ya, sekarang aja. Ya, seperti itu ya. Jadi bapaknya dulu ya, bapaknya dulu yang semangat. Ya. Dek, nanti kita murojaah dari angka 7 tuh, jarum panjangnya misalnya gitu ya, sampai angka 11, 20 menit. Ya, 20 menit. Ya, 20 menit. Jadi begitu mulai, dia mulai bosan, belum selesai, belum angka 11. Nanti dia ngelihat jam lagi, nggak apa-apa, terus aja. Ya, nanti dia ngerengek lagi, belum jam 11, dia sebentar lagi, store lagi. Ya, jadi terus seperti itu ya. Nah, kalau antum bisa seperti itu, atau ya bisa seperti itu, antum punya rencana. Jadi seminggu ini sampai angka 11, nanti minggu depan antum naikin lagi durasinya, tambahin 5 menit, tambahin 10 menit, sampai dalam sehari dia sanggup setoran 5 jam setor hafalan. Jadi dilatih dulu ya, dilatih. Jadi dia perlu bertahap ya, karena dia belum biasa ya, jadi belum bisa ya, dia nggak bisa karena belum dibiasain ya, belum dibiasain. Nah, jadi kalau yang udah gede itu kalau yang anak kecil ya, kalau yang udah gede ya, pertama kita ingat pahala-pahala yang besar itu ya, ingat pahala-pahala yang besar. Kemudian kita harus sadar ya, Allah telah muliakan antum dengan Al-Quran ya, jadi jangan disia-siain ya, disia-siakan apa yang Allah telah muliakan antum. Bahkan dosa ya, dosa ketika antum diberikan hafalan Quran kemudian antum lupain ya dengan sengaja, yang itu masuk kufur nikmat ya, masuk dalam kufur nikmat ya, masuk dalam kufur nikmat. Itu yang masih yang untuk yang orang besar ya. Kemudian yang kedua, masih orang besar juga, antum mungkin bisa buat taktik ya, buat planning. Misalnya seperti ini ya, seorang hafid Quran kan minimal 3 juz sehari ya, atau 1 juz sehari ya, atau 1 juz satu hari. Antum malas ya, maka antum bisa ganti caranya, yaitu misalnya apa, 2 lembar setengah pagi-pagi, 2 lembar setengah itu 5 muka halaman. Jadi 1 juz itu 10 lembar, 1 juz 10 lembar. Jadi antum ganti, kalau antumnya malas yaitu 2 lembar setengah aja, jadi 1 juz dalam 4 kali duduk, 4 kali setoran, yaitu 2 lembar setengah, 2 lembar setengah, 2 lembar setengah, 2 lembar setengah. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, 1 juz. Tapi kalau antum yang rajin, antum sekali duduk, sekali tasmi 1 juz. Itu cuma 1 jam. Kalau lancar ya, kalau yang agak bacaannya lambat itu 1 jam setengah, itu selesai 1 juz setengah. Ya, 1 juz setengah. Jadi diatur ya. Dan tadi ya, misalnya yang anak-anak juga, misalnya dia belum terbiasa, jadi jangan sekali duduk
1 juz, jangan. Ya, kalau anak itu nggak biasa, jadi antum atur. Ya, nanti ba'da subuh 2 lembar setengah, ba'da zuhur 2 lembar setengah, ba'da asar 2 lembar setengah, ba'da maghrib 2 lembar setengah. 1 juz. Selesai. Kalau anaknya itu baru 1 juz aja, ya, baru juz 30 dihafal, ya. Antum juga nggak usah diberatin, nggak usah 1 juz sehari dia murojaah, jangan. Jadi hari pertama 3 lembar, hari kedua 3 lembar, hari ketiga 3 lembar, 9 lembar, ya. Hari keempat 1 lembar. Jadi 1 juz dalam 4 hari. Mungkin itu mungkin. Ya, kalau anak antum baru hafalannya 1 juz. Jangan dituntut dia 1 juz selesai sekali duduk, jangan. Kalau dia malas. Ya, kalau dia malas atau kalau ya. Jadi antum jangan jadi intinya kita kan punya kaidah sedikit tapi istiqomah, ya. Adwa muha wa in qalla, ya. Yang paling dawam tapi meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit. Ya, itu kalau bagi para penghafal yang malas. Ya, adakah tips ya atau cara murojaah yang unik untuk penghafal Al-Quran, terutama bagi anak-anak, terkhusus bagi yang sudah selesai menghafal? Ya, selesai menghafal. Maksudnya menghafal berapa nih? 30 juz, 1 juz? Mungkin 1 juz kali. Ya, pertama biar dia semangat, ajak ketemu di sini ya, acara-acara seperti gini. Ya, dia akan senang ya, dia ngelihat teman sebayanya itu hafal Quran. Nah, itu nanti pendorong dia menghafal Quran. Ya, pendorong dia menghafal Al-Quran. Ya, kemudian itu jadi nanti semangat ya ketika menghafal Al-Quran. Kemudian juga bisa kita, jadi anak ini berbeda-beda ya sifatnya ya. Jadi sifat anak itu berbeda-beda. Ada yang modelnya dia suka belajar bersama temennya, ya, bersama temennya. Nggak ada salahnya nanti diajak temennya murojaah sama-sama, ya, murojaah sama-sama. Ada yang modelnya tipenya murojaah sendirian, ya, murojaah sendirian. Maka juga yang seperti ini ya dibedakan cara murojaahnya, ya, dibedakan cara murojaah. Ada yang modelnya cara murojaahnya apa? Bareng-bareng sama uminya, ya, bareng-bareng sama uminya. Maka uminya harus siap-siap capek, ya, harus siap-siap capek. Jadi dibarengin 1 juz ya sama uminya. Nggak apa-apa seperti itu ya, sampai nanti dia terbiasa berdiri sendiri. Memang ada anak modelnya begitu, tipe-tipenya seperti itu, ya, tipe-tipenya seperti itu. Jadi kita tidak bisa kita samakan antara satu anak dengan anak yang lain, ya, satu anak dengan yang lain. Ya, mungkin sampai situ. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Ya, tips agar anak hafal dengan mutkin. Waktu bermainnya bagaimana? Tips agar anak mencintai Al-Quran. Ya, jadi ya ibu-ibu ya, ibu-ibu terus yang nanya ya. Biasanya memang kayak gitu ya, ibu-ibu lebih semangat ya. Ya, jadi para umahat ya, jadi kita harus paham ya tentang sifat anak itu beda-beda. Ya, beda-beda. Ya, dia meskipun dari ibunya sama, rahimnya sama, ya, tapi antar adik beradik ini beda dia, termasuk dalam cara menghafalnya, dalam menerima hafalannya. Ya, jadi itu pertama ya. Kemudian kedua, kita harus pahami bahwasanya hafalan ini, ya, daya tangkap ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda-beda.
nggak bisa disamain ya, setiap rezeki itu berbeda ya, setiap rezeki berbeda. Cuma ya kita harus mengadakan pendekatan ya, pendekatan bagaimana akalnya dia itu terbuka, bagaimana dia supaya menghafalnya mudah ya. Nah itu diadakan pendekatan seperti itu ya. Misalnya saya seperti gini ya, saya di dalam Al-Quran kan ada ayat yang apa istilahnya mutasyabihat, yang sama, ada yang ya'lamun ta'lamun, tapi sama-sama ya'lamun juga. Nah bagaimana cara ngebedainnya? Cara membedakannya adalah saya catat ya, saya catat kapan dia dibaca ya'lamun, kapan dibaca ta'lamun ya, kapan dibaca ta'lamun. Nanti saya catat ya. Nah itu catatan saya, nanti saya tanya ke Musa, misalnya nih anak saya tanyakan bagaimana bunyi ayat ini ya, ketika di ayat sebelumnya bunyinya seperti apa ini. Nah baru dia nanti baru di situ dia nggak akan bingung, nanti dia mungkin di situ ya, mungkin di situ. Kemudian juga di antara cara mungkin adalah Al-Qur'annya jangan dirubah-rubah ya, Al-Qur'annya jangan dirubah-rubah. Nanti para hafidz Quran ya itu sangat berpengaruh bagi mereka ya, bagi mereka itu sangat mempengaruhi daya ini tangkap mereka. Masalah cetakannya ya, cetakannya jangan dirubah-rubah. Gunakan satu mushaf. Misalnya mushaf yang Madinah, pakai mushaf itu aja ya, pakai mushaf itu aja, jangan dirubah-rubah ya, jangan dirubah-rubah. Jadi itu ya, jangan dirubah-rubah. Kemudian rajin buat catatan ya, rajin buat catatan ya. Kemudian tentunya ketika menghafal ya jangan buru-buru pindah ya, jangan buru-buru pindah ya itu ya. Oh ya, fadhol ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Terus Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. benar? Ya, benar. Walaqad ataina Musa kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Faqulna dhhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira.
qauma nuhil lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Surat apa itu? Surat apa? Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Ayatnya? Ingat kan? Saya ada pertanyaan lagi. Siapa? Ya, ini ada pertanyaan. Mulai dari usia berapa anak mulai bisa menghafal? Jadi anak bisa menghafal ya, khususnya ketika berumur 3 tahun ya. Di antara itu ya 3 tahun dan sekitar 3 tahun itu ya. Jadi anak pada saat itu dia mempunyai keahlian menghafal, punya keahlian meniru ya, keahlian meniru. Dan itu kita lihat ya, bagaimana anak kecil suka menghafal ya, ada yang menghafal lagu ya, ada yang menghafal, banyak yang dia hafal. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Anak kecil punya keahlian meniru ya, meniru, diantaranya meniru apa yang didengar, itu dia menghafal ya, dia menghafal ya. Jadi itu umur 3 tahun ya, umur 3 tahun. Bagaimana cara menghafalnya? Mudah ya bagi ibu-ibu ya. Itu bisa sembari menggendong ya, sambil digendong, bisa sambil bermain. Ya, kita kan ibu-ibu sering tuh ya suka suka membimbing baca bismillah ketika mau makan, bismillah. Nah, seperti itu. Coba biasa dibimbing seperti itu ya. Minimal baca surat An-Nas ya. Sambil seperti itu ya. Itu pun cara untuk menghafalnya ya. Nanti bisa juga kalau dia ibu-ibu nih lagi di dapur ya, lagi masak, coba sambari istilahnya bersenandung gitu ya, bersenandung ya, tapi dia baca Al-Qur'an ya, baca Al-Qur'an. Nah, nanti anak suka ngikutin ya, suka mengikuti apa yang dibaca uminya ya. Makanya uminya juga ketika dia membaca ya, ketika dia bersenandung Al-Qur'an itu dia juga punya taktik ya. Dia mau senandung hafalannya misalnya. Ya, dia mau bersenandung hafalannya. Ya, seperti itu ya cara menghafalnya. Ya, nanti kemudian juga saya nasihatin juga untuk ajak mereka itu untuk duduk menghafal. Ya, untuk duduk menghafal bisa kita gunakan, bilang seperti ini ya. Dek, nanti sama Umi belajar ya. Sebentar aja. Ya, sebentar aja. Tadi ya, dari jam segini sampai jam segini, nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama. Apalagi anaknya udah mulai gede ya, 3 tahun, 4 tahun, ajak ya, diajak sama-sama ya, diajak sama-sama ya, diajak sama-sama. Atau bagi 5 tahun, 6 tahun ya, apa dia harus dipaksa? Dipaksa aja nggak apa-apa ya, dipaksa aja nggak apa-apa ya, dipaksa duduk, nggak usah lama-lama ya, 20 menit, 30 menit dipaksa duduk sini ya, belajar hafalan ya, belajar hafalan. Atau ingin menyimak, Umi mau dengar, misalnya pulang dari TPA, Umi mau dengar surat An-Naba aja satu, nggak mau, dipaksa, suruh dengerin, suruh setorin hafalannya. Nanti awalnya memang terpaksa ya, tapi lama-lama nanti biasa. Hari pertama dia kayaknya terpaksa ya, nanti hari kedua mulai dia kendor, hari ketiga lama-lama nanti dia terbiasa ya, terbiasa ya, bahkan nanti dia akan merasa kehilangan kalau dia tidak murojaah ya, tidak murojaah. Jadi itu maksud saya cara untuk menanamkan pada mereka bahwasanya menghafal Al-Qur'an ini, membaca Al-Qur'an sesuatu yang penting dalam hatinya. Kalau sedikit-sedikit dia nggak mau, kemudian kita biarin, akhirnya menghafal Al-Qur'an ini dianggap sebuah yang remeh ya, ditinggalkan begitu aja ya, seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya. Jadi dia diajak ya, harus diajak ya. Kalau Bapak ada yang tanya?
Ya, adakah waktu-waktu yang baik untuk menghafal ya? Para ulama menjelaskan ya, yaitu ketika keadaan fresh ya, yaitu misalnya bangun tidur ya, khususnya pagi-pagi ya, ba'da subuh ya, ba'da subuh. Yaitu diantaranya ya, menghafal ba'da subuh, atau pokoknya dia bangun waktu setelah bangun ya, setelah bangun. Ya, kemudian juga pemilihan tempat ya, pemilihan tempat jangan ramai seperti itu ya. Jadi dia konsen ketika menghafalnya, ketika murojaahnya. Kemudian juga keadaannya itu ya, keadaannya dia itu jangan ketakutan ya, jangan ketakutan. Jadi kalau orang ketakutan nanti blank ya, jadi blank. Kalau gugup itu lupa ya, seperti saya duduk di sini ya, kan itu bawaannya gugup aja ya, bawaannya gugup aja. Kalau kita nggak menenangkan diri, hilang semuanya. Atau bahkan nanti ketika di luar selalu ada dalam hati ini, wih lupa saya ya, lupa apa yang udah kita hafal, udah kita persiapkan, udah kita baca di jauh-jauh hari gitu ya. Tapi ketika di depan lupa. Kenapa? Gugup. Ya, jadi gugup ini juga, kalau anaknya gugup ya, maka dia akan lupa semuanya. Ya, maka ini para muhafidz juga ya, kalau jangan terlalu ini juga, terlalu garang ya. Nanti kalau dia menghafal, nanti dia lupa. Makanya kalau nanti ya, oh anak saya udah murojaah tapi kok nggak bisa, itu gugup ya. Jadi bukan dibilang ya, itu ada kemungkinan dia gugup, atau jangan dibilang oh dia nggak mungkin, bisa jadi nggak mungkin, tapi boleh jadi dia mungkin tapi dia gugup, ya boleh jadi dia mungkin tapi dia gugup sehingga hilang apa yang dia hafalnya, ya hilang apa yang dia hafal. Makanya ya, nah itu menghafal ya. Kemudian yang kedua, konsisten, apakah lebih baik konsisten di durasi, misalnya 2 jam per hari dan bebas, tapi bebas waktunya, itu 2 jam di awal, besok 2 jam di siang gitu, besok gitu ya. Ataukah lebih baik konsisten di waktunya, misalnya pagi dan sore. Kalau saya di waktunya, ya di waktunya. Jadi waktu murojaah saya itu dulu itu ya, waktu masa-masa ziyadah ya, masa-masa tambahan hafalan itu di pagi ya, setiap pagi, kemudian ba'da zuhur, ba'da asar ya. Jadi itu menambah hafalan ya, sekaligus ziyadah ya, sekaligus ziyadah. Jadi maksudnya gini ya, kita ingin menumbuhkan rasa disiplin ya, menumbuhkan rasa disiplin kepada si anak ya, kepada si anak. Jadi anak itu terbiasa ya, dia tahu waktunya belajar dan dia tahu waktunya bermain ya, waktunya belajar dan waktunya bermain. Sering kita dengar ya, Mi ini kan waktunya bermain, ini kan waktunya libur ya, kenapa belajar? Nah, jadi mereka disiplin dengan waktu-waktu seperti itu ya. Jadi kita maksudnya bukan sekedar menghafal, tapi kita ingin mendidik mereka itu sebagai orang yang teratur. Ya, kita ingin mendidik anak itu anak yang teratur, ya, anak yang penurut kepada orang tuanya. Di balik itu semua ya, di balik itu semua. Ya, jadi saya lebih milih kepada konsisten terhadap waktu. Ya. Terkait anak-anak sekarang kan dengan gadget bisa. Nah, itu bagaimana menyikapi antum ketika menghadapi permasalahan gadget pada anak? Ya, gadget ya. Jadi gadget ini nikmat Allah ya. Jadi nikmat Allah gadget ini. Jadi kalau pertama ini kembali ke orang tua ya, kembali ke orang tua. Artinya orang tua yang mengatur ya, orang tua yang mengatur. Kemudian yang kedua tentang gadget ini ya. Menurut saya itu, jadi kita memang hidup dengan gadget ya, dan itu kita nggak pungkiri ya. Kita hidup dengan gadget, dengan dunia gadget ya, dan kita nggak mungkin lari dari gadget ini ya. Jadi
anak itu tetap bermain, bukan tetap bermain, tetap melihat handphone, tapi di bawah pengawasan yang ketat dari orang tua, ya, dengan pengawasan yang sangat ketat dari orang tua. Saya sendiri menerapkan boleh melihat handphone, tapi sebatas melihat Al-Quran dan ceramah, ya, dan ceramah. Kalau saya melihat mereka mulai pencet-pencet, berarti udah nggak konsen, saya ambil. Ya, saya nggak ambil. Saya gunakan handphone, misalnya mereka ini setoran, ada ini ya, setoran hafalan mutun ilmiah ke live ke ini ya, online ke Madinah. Ya, nah itu mereka saya ikutkan. Mereka semangat, tapi yang namanya anak-anak pasti pencet. Nah, kalau udah seperti itu mulai saya cerewet. Ayo ngapain dan seterusnya, ya. Mulai saya cerewet, ya. Nanti saya. Demikian juga kalau mereka melihat Al-Quran. Pertama syaratnya nggak boleh lama, ya. Kemudian kedua nggak boleh lalai, ya, nggak boleh lalai. Kalau mulai pencet-pencet berarti udah nggak konsen lagi, ya. Berarti udah nggak konsen. Jadi saya ambil dan saya tidak memberikan mereka. Dan saya tidak membelikan mereka handphone, ya. Saya hanya meminjamkan handphone saya atau istri saya. Kemudian ketika akalnya mereka berkembang, ya, seperti sekarang ya, akalnya udah tahu, bisa membedakan dan seterusnya. Nah, saya menanamkan ilmu, ya, menanamkan ilmu. Ini halal, ini haram. Kenapa di handphone kamu nggak boleh makan handphone, ya, sekarang ini karena di dalam handphone ada begini. Ini ada yang haram dan seterusnya. Bang, kalau ada yang haram jangan dipencet, ya, jangan dipencet, ya. Jadi seperti itu ya, tanamkan ilmu, ya, pengertian kepada mereka. Kan para ulama menjelaskan ya tentang keutamaan ilmu atas harta. Kalau harta pemiliknya menjaga hartanya, tapi kalau ilmu akan menjaga pemiliknya. Artinya apa? Ya, nggak ada yang maksum di antara kita, ya, termasuk anak kita. Mereka akan tergelincir, suatu saat pasti akan tergelincir. Tapi kita memang berdoa mudah-mudahan tidak. Tapi Allah akan uji mereka. Tapi ketika mereka punya ilmu, ya, hati mereka akan gelisah. Kuping mereka jadi nggak enak ngedengernya, ya. Mata mereka jadi nggak enak, meskipun mereka ngerjain. Tapi ketika mereka ada ilmu ini akan jaga mereka, ya. Ilmu ini akan jaga mereka. Pertama, mereka akan merasa bersalah, ya. Mereka akan berhenti. Kalaupun mereka udah terjatuh, mereka mudah dikembalikan, ya, mereka mudah dikembalikan. Jadi tanamkan mereka itu, ya, pengertian itu tentang ilmu dan seterusnya. Ayo, Allah Maha melihat loh. Seperti itu, ya. Umi nggak ngelihat tapi Allah Maha melihat. Tanamkan tauhid seperti itu, ya. Allah Maha melihat, Allah catat loh, ya. Nanti akhirat nanti nih, ya, kan dalam surat Al-Adiyat, ya, itu akan cerita semua loh. Ayo abang hari ini main handphone kan, main game kan, itu ketahuan loh nanti loh. Tanamin kayak gitu, ya, tanamin. Kan ingat nggak ayatnya yang berbunyi gini, ya, dia akan cerita semuanya nih. Hari Senin kakak main game, ketahuan itu nanti. Umi emang nggak tahu, tapi Allah yang tahu. Jadi mereka nanti nggak enak, ya. Enggak enak. Jadi tanamkan mereka ilmu, tanamkan akidah dan seterusnya, tanamkan surga neraka apa yang mereka akan peroleh, ya. Sehingga kalaupun mereka terjatuh, ya, mudah-mudahan tidak, ya, mereka ilmu ini akan menjaga pemiliknya, ya, ilmu ini akan menjaga pemiliknya, ya. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan keluarga, juga kepada para jamaah. Kita cukup sampai di sini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika.